بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين إخواني في الدين، جماعة صلاة subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Qawaidul Muslah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang mana pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah masuk kepada qawaidu fi asma'illahi ta'ala, kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita bahas al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Jadi kita sekarang masuk kepada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua sudah belum, Mas? Sudah. Sampai di mana? Gimana, Mas? Oh, yang itu kaidah yang keempat, Mas ya? Oh iya ya. Jadi yang kedua ya. Masih yang kedua. Ya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatu tsaniyatu, kaidah yang kedua, asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Yang ini maksudnya? Ya. Ya. Jadi kaidah yang kedua, beliau penulis berkata, asma'ullahi ta'ala, nama-nama Allah ta'ala itu a'lamun, adalah sebuah nama kalau disandarkan kepada zat Allah. Jadi nama yang disandarkan kepada satu zat. Jadi nama Allah itu adalah suatu nama. A'lam itu artinya yang disandarkan kepada Allah. Nah, yang menunjukkan kepada zat Allah. Wa awsafun, dan sifat, maksudnya nama Allah itu mengandung sifat. Contoh Allah sendiri, Pak. Allah itu kan nama Allah ya, Allah. Jadi Allah itu menunjuk kepada satu zat yang bernama Allah gitu. Itu namanya a'lam. Kemudian Allah itu punya sifat dalam kata Allah itu, dalam nama Allah itu namanya awsaf ya.
punya sifat-sifat. Ausof jamak dari sifat. Nah, sehingga di sini beliau berkata, qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis di sini, a'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dzat. Jadi nama Allah itu adalah a'lam, berdasarkan bahwasanya dia menunjuk kepada satu zat, yakni Allah. Jadi Allah itu nama yang menunjuk kepada zat Allah. Wa awsafun, dan Allah itu juga sifat, bi'tibari ma dallat alaihi minal ma'ani, berdasarkan apa yang ditujukan atasnya dari makna. Maksudnya ya, ada sifat yang ditujukan atau yang terkandung dalam nama Allah tersebut. Apa sifat yang terkandung dalam nama Allah? Disebut oleh para ulama, makna dari nama Allah itu ya adalah Dzul Uluhiyyati Al-Kamilah. Allah itu punya makna, sifat yang terkandungnya adalah yang berhak, yang layak untuk disembah, yang sempurna, yang tidak boleh diberikan uluhiyah, penyembahan kepada selainnya. Itu yang terkandung dalam nama Allah. Jadi Allah itu punya nama yang menunjuk kepada zatnya. Kemudian nama Allah itu juga mengandung sifat. Ada kaidahnya, setiap nama Allah itu punya sifat di dalamnya. Kullu ismin min asma'illah ya mausufun. Ya. Jadi setiap nama Allah itu terkandung di dalamnya sifat. Walaysa kullu sifatin ya yakunu isman min asma'illah. Ini kaidah ya. Jadi setiap nama Allah itu pasti ada sifat di dalamnya. Tapi tidak semua sifat Allah itu bisa dijadikan nama yang menunjuk kepada zat Allah. Ini. Jadi setiap nama Allah itu pasti ada sifat. Dan tidak setiap sifat Allah menunjuk atau bisa dijadikan nama dari nama-nama Allah. Contoh, Allah punya sifat makar. Apakah dinamakan nanti Allah sang pembuat makar? Tidak. Karena ada kaidah lain yang telah kita bahas kemarin Pak ya. Ya, nama-nama Allah itu semuanya baik. Dilihat dari seluruh aspek. Dilihat dari seluruh sisi, nama Allah itu husna, sempurna. Tapi Allah punya sifat yang mana sifat itu tidak bisa dijadikan nama bagi Allah, seperti sifat makar bagi Allah, sebagaimana dalam Al-Quran ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, tipu daya, Allah balas tipu daya mereka. Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Apakah kita akan katakan Allah memiliki nama ya Al-Makir, si pembalas tipu daya? Karena tipu daya itu punya konotasi jelek. Sementara dalam kaidahnya nama Allah itu tidak boleh ada konotasi jeleknya. Dilihat dari seluruh aspek, dilihat dari seluruh posisi, dilihat dari seluruh sisi. Jadi ini kaidahnya Pak ya. Jadi setiap nama Allah itu pasti ada sifat di dalamnya. Dan tidak setiap sifat Allah itu ya kan bisa jadikan nama. Enggak. Di antara sifat Allah Pak adalah Allah punya sifat dhahik, tertawa. Tidak bisa kita katakan ada salah satu nama Allah itu yang suka tertawa. Nah, itu jelek. Mananya jelek kata para ulama. Ini Pak ya. Ini kaidah yang mesti kita pahami. Paham ya? Nah, ini bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ya. Wa hiya bi'tibaril awwal, dan nama Allah itu ya berdasarkan yang pertama a'lam ya, sebagai a'lam. Ya. Mutaradifatun lidalalatiha ala musamma wahidin.
Jadi nama nama Allah ya yang a'lam, ya nama Allah itu adalah nama yang menunjuk pada zat, itu namanya alam ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama a'lam ini, jadi nama Allah itu punya mutaradifnya. Mutaradif itu sinonimnya gitu ya. Punya nama lainnya. Lidalalati ala musamma wahid, yang menunjukkan terhadap yang dinamai yang satu itu. Allah yang dinamai itu ya, satu-satunya yang dinamai, walaupun Allah punya a'lam, nama-nama yang banyak. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, nama-nama Allah itu 99 nama Pak. Tapi akan kita bahas, ini bukan bermakna pembatasan. Sebutkan dalam hadis sahih, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Faman ahsaha, kata Rasulullah, barang siapa yang menghafalnya. Maksud menghafal di sini tidak hanya menghafal maknanya, lafaz enggak, tapi juga menjaga. Karena menghafal itu ya kan, tidak hanya menghitung gitu ya, tapi bermakna menjaga, mengamalkan. Jadi diterjemahkan hadis itu, barang siapa yang mempelajari, menghafal serta mengamalkannya, kan gitu, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Namun apakah nama Allah itu hanya 99 nama yang telah kita bahas? Kalau tidak salah Pak, ini enggak. Kenapa tidak Ustaz? Karena ada dalil lain ya yang menunjukkan ya, maksudnya ada nama Allah yang Allah sembunyikan, Allah tidak sampaikan kepada umatnya, kepada hambanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang doa Nabi, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh para ulama hadis, di antara Imam Ahmad dalam musnadnya. Doa Nabi. Jadi Nabi pernah bertawassul dalam doanya dengan menyebut nama Allah. Dengan lafaz doanya bikullismin huwalak. Ya. Anzaltahu fi kitabika. Ya. Au alamtahu ya ahadan min khalqika au ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indaka. Jadi Nabi bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah bikullismin huwalak, dengan setiap nama yang kau miliki ya Allah. Au anzaltahu fi kitabika, atau nama yang telah engkau turunkan dalam kitabmu. Lafaz, ada lafaz lain Rasul mengatakan awista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan gitu ya, yang engkau tidak sampaikan ya kepada hambamu, yang kau sembunyikan di ilmu gaib di sisimu ya Allah. Jadi berdasarkan hadis ini Pak, bahwasanya nama Allah itu tidak dibatasi 99 nama, karena ada nama yang Allah tidak sampaikan. Namun yang Allah sampaikan 99 nama. Diibaratkan nanti oleh para ulama ya, bahwasanya seperti orang yang berinfak ya. Saya tadi berinfak 10.000 gitu ya. Apakah ini bermakna duitnya hanya 10.000? Kan enggak. Dia punya duit lebih gitu ya. Namun yang diinfakkan, yang dia sedekahkan hanya 10.000. Mungkin di kantongnya atau di rekeningnya lebih ya kan. Nah, ini secara dalil akal bahwasanya nama Allah itu tidak dibatasi 99 nama kan. Kalau dalil secara naklinya, hadis dari Imam Muhammad tentang doa tawassul Nabi dengan nama Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari sisi yang pertama, Allah itu a'lam, nama Allah itu a'lam ya, nama yang menunjuk pada zat Allah ya. Wa huwallahu azza wa jalla, dia adalah Allah azza wa jalla. Wa bil i'tibari tsani, dan dilihat dari sisi yang kedua, mutabayinatun lidalalati kullin wahidin minhuma ala ma'nal khas. Kemudian nama Allah kalau dilihat dari sisi yang kedua, yaitu sifat. Nama Allah itu mengandung di dalamnya sifat, nah, gitu ya. Maka nama Allah itu beda-beda. Tapi kalau sebagai nama Allah itu
banyak, tapi menunjuk kepada zat yang satu. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Hayy, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami', kan gitu. Bukan nama Allah, Pak ya. Nama Allah itu banyak, tapi dia menunjuk kepada zat yang satu. Dilihat dari sisi nama bagi Allah. Kemudian kalau dilihat dari sisi sifat, setiap nama Allah itu punya makna tersendiri. Makanya di sini beliau mengatakan wabil i'tibari tsani, dilihat dari sisi yang kedua, nama Allah itu mutabayinatun. Mutabayinatun itu artinya berbeda-beda. Li dalalati kulli wahidin minhuma, disebabkan makna yang ditujukan setiap satu dari nama Allah itu, setiap satu dari dua nama Allah itu berbeda dan menunjukkan ala ma'nahul khas, menunjukkan makna yang khusus. Maka salah satu nama Allah contoh dibuat oleh beliau, Fal Hayyu, ada nama Allah itu namanya Al Hayyu, yang maha hidup kalau bahasa kita terjemahan. Al Alim beda, Al Hayy maknanya beda dengan Al Alim. Kalau Al Hayyu yang maha hidup, Al Alim yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Tapi dia menunjuk kepada zat yang satu gitu ya. Dari sisi yang pertama, dari sisi nama. Tapi kalau dari sisi sifat, setiap nama Allah punya sifat yang berbeda-beda. Ini yang ditolak oleh orang Mu'tazilah. Karena kalau kata orang Mu'tazilah, kalau kita tetapkan sifat bagi Allah, ini melazimkan, atau kalau bahasa kita berkonsekuensi akan banyaknya Tuhan, kata mereka. Karena orang Mu'tazilah mengatakan sifat itu juga zat gitu. Mereka tidak membedakan antara nama dengan sifat. Ya, kalau kita enggak, zat Allah tetap satu walaupun punya banyak sifat. Kalau mereka enggak, sifat itu juga bisa jadi zat katanya. Maka akan berkonsekuensi kepada ta'addudul qudama katanya. Kan Allah itu kan qadim. Qadim itu artinya Pak, kalau bahasa kita terdahulu. Tapi makna dalam ilmu dalam ilmu akidah, qadim itu artinya adalah Allah itu ada ya sebelum Allah ciptakan makhluknya. Jadi kata mereka Allah itu hanya satu, tidak ada sifatnya. Kenapa? Karena kalau Allah itu punya sifat, akan terjadi ta'addud al-qudama. Al-qudama jamak dari qadim, artinya yang qadim itu tidak hanya Allah, ada sifat-sifatnya juga. Ini berkonsekuensi Allah itu banyak, dan ini syirik kata mereka. Padahal tidak seperti itu. Dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu zatnya satu meskipun punya banyak sifat. Ini hadirin yang Allah muliakan. Sama seperti manusia juga, walaupun kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk Allah, berbeda. Ini namanya mimbabi aula. Ya, ini namanya qiyas aula. Ya. Aulawiyah namanya. Ya, kalau seandainya manusia saja seperti itu, apalagi Allah, kan gitu. Ya kan? Manusia saja misalkan ada yang punya sifat pemaaf, lebih-lebih lagi Allah. Allah adalah Maha Pemaaf. Manusia saja bisa melihat, lebih-lebih lagi Allah. Allah Maha melihat. Apakah kita menetapkan Allah melihat, manusia juga melihat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk? Kan tidak. Itu namanya qiyas aulawi, lebih utama lagi, lebih-lebih lagi Allah gitu. Manusia saja mendengar misalkan, Allah lebih-lebih lagi Allah. Allah Maha mendengar gitu. Jadi manusia saja punya banyak sifat. Ada satu manusia itu punya, ada sifat suka senyum, ya, sifatnya apa namanya itu ramah. Kemudian yang kedua sifatnya sabar. Ada orang yang punya banyak sifat. Seperti baik ya, ada pula sifat buruk ya. Ada yang pelit, ya ada sifat orang tuh, ada yang pelit. Kemudian yang kedua introvert. Kalau kata orang yang tidak banyak punya, introvert. Kalau bahasa keren banyak introvert. Banyak. Jadi manusia saja, satu manusia punya banyak sifat banyak. Nah, lebih lagi Allah, gitu. Manusia punya sifat melihat, lebih lagi Allah. Allah Maha melihat. Ini bantahan kepada orang Mu'tazilah yang menolak sifat bagi Allah. Karena orang Mu'tazilah Pak, Allah cuma punya nama. Nama Allah itu tidak ada sifat.
Karena kalau mereka tetapkan sifat itu sama kita menduakan Allah. Berarti ketika di azal, di masa azali itu sebelum Allah ciptakan makhluk itu berarti ada dua, ada zat, ada sifat. Mereka menyangka dua hal ini berbeda, makanya mereka menolak sifat. Niat mereka baik, tanzih, untuk mensucikan Allah dari makhluk, dari penyerupan terhadap makhluk. Sama lah dengan orang turunan dari Mu'tazilah, Asy'ariyah. Mereka tujuannya baik gitu ya. Tidak mau mereka mengatakan Allah punya tangan, karena ingin mensucikan Allah dari sifat makhluk. Tapi mereka jatuh ke dalam ta'til. Mereka telah lancang terhadap Allah. Allah sendiri menetapkan Allah punya tangan misalnya. Tiba-tiba ya mereka merasa lebih hebat daripada Allah. Ya, seolah mereka ingin mengatakan Allah ini salah. Ya kan? Kenapa Allah tulis kata-kata yad dalam Al-Quran? Kenapa Allah tulis kata-kata istawa gitu ya? Iya. Kenapa nggak langsung aja istaula, menguasai itu? Kenapa harus Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Kok nggak Ar-Rahmanu 'alal arsy istaula kan? Karena nanti mereka akan mentakwil makna istiwa menjadi istaula. Istiwa makna yang sebenarnya kan itu dalam sisi bahasa adalah ala, di atas, wartafa'a, tinggi di atas kan gitu. Bukan istaula, bukan menguasai. Karena kalau diartikan istiwa, diartikan dengan istaula, berarti sebelumnya arsy itu bukan Allah yang menguasai, tiba-tiba setelah itu dikuasai oleh Allah. Ini kan berkonsekuensi kepada pemahaman yang menyesatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lanjutkan pembahasan ini ya. Fal hayyu wal alim, fal hayyu al alim al qadir as sami' al basir ar-rahman ar-rahman ar-rahim al aziz al hakim, kulluha asma'un li musamma wahid. Jadi semua ini nama, ya, nama-nama untuk satu zat yang dinamai, yaitu Allah. Al-musamma itu artinya yang dinamai itu Allah. Ya, Allah satu zatnya, namun punya banyak nama. Jangankan Allah ya, manusia aja kadang ada dua nama, ada nama kunyahnya, gitu ya. Ada nama aslinya. Namanya siapa Pak ya? Namanya Muhammad. Ya. Kunyahnya siapa? Nama kunyahnya Abu Fahri misalnya. Ya. Hanya diri yang Allah muliakan. Wa wallahu subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin makna al-hayy, akan tetapi makna nama al-hayy yang maha hidup kalau terjemahan kita, ghairu makna al-alim, ini bukan atau tidak sama dengan makna alim. Walaupun alim dan al-alim, al-hayy itu masih ditunjuk kepada Allah, masih nama dari nama Allah, tapi secara makna berbeda, ya kan? Wa makna al-alim, dan makna al-alim ghairu makna al-qadir, bukan makna al-qadir, wa hakadha, dan seperti ini seterusnya. Paham ya? Ya, jadi Allah itu, nama Allah itu a'lam. A'lam itu artinya yang menunjuk kepada satu zat, yaitu Allah. Kemudian awsaf, setiap nama Allah itu punya sifat-sifat yang berbeda-beda. Ya, nama Allah Al-Alim, ada sifat ilmu di dalamnya. Beda Al-Alim secara makna dengan apa? Dengan Al-Qadir, Al-Hayy, Al-Basir, As-Sami', dan seterusnya. Ya. Kemudian beliau berkata di sini, wa inna ma qulna, dan sesungguhnya hanya saja kita katakan bi annaha a'lamun, bahwasanya nama-nama Allah itu adalah a'lam, ya, yang menunjuk kepada zat Allah gitu ya, wa awsafun, yang mengandung sifat. Jadi nama Allah itu Pak, a'lam itu yang menunjuk kepada zat Allah, kemudian mengandung sifat. Li dalalatil Qur'ani alaih. Kenapa kita katakan seperti itu? Kata penulis, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Karena dalil Al-Quran menyatakan hal itu, karena ada dalilnya gitu ya. Karena ada dalilnya dari Al-Quran. Kama fi qaulihi ta'ala, ini dalilnya Pak ya.
sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 107. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah Al-Ghafur, yang maha pengampun, ya. Ar-Rahim, yang maha penyayang, ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama sebagai A'lam. Al-Ghafur menunjuk kepada zat Allah. Ar-Rahim ini salah satu Asmaul Husna, merujuk kepada siapa? Nama Allah. Kemudian nama Allah itu juga nama punya sifat. Dalilnya ini dalam surah Al-Kahfi ayat 58. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, gitu. Dan Tuhanmu Allah, maksudnya Al-Ghafur, yang maha pengampun, dzur rahmah, memiliki sifat kasih sayang. Dzu itu artinya memiliki, sahib. Rahmah ini sifat yang terkandung dalam nama Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Az-Dzur Rahmah. Ya, secara spesifik ulama mengatakan Ar-Rahman itu artinya Dzur Rahmatil Wasi'ah, yang memiliki sifat rahmat kasih sayang yang luas. Apa beda dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahim sebagian ulama mengatakan Ar-Rahim artinya Allah memiliki zat yang memiliki rahmat, yang mana rahmat itu akan Allah sampaikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang beriman di akhirat kelak. Jadi Ar-Rahim itu khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Tapi kalau Ar-Rahman, seluruh makhluk Allah dapat kasih sayangnya meskipun kafir. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau di sini, fa innal ayata tsaniyata, maka sesungguhnya ayat yang kedua tadi dalam surah Al-Kahfi ayat 58 ini dallas, menunjukkan ala anna ar-rahim, bahwasanya kata ar-rahim, ya, nama ar-rahim itu kan nama Allah, Pak, ya. Huwal muttasifu, dia adalah zat yang bersifat dirahmati, dengan rahmat, memiliki sifat rahmah. Rahmah itu artinya kalau terjemahan kita kasih sayang, ya. Wali ijma'i ahli lughati, dan disebabkan kesepakatan ahli bahasa, wal urfi, dan ahli uruf orang Arab itu, ya, annahu la yuqalu, bahwasanya tidaklah dikatakan alimun liman lahu, ya, illa liman lahu ilmun, tidaklah dikatakan oleh orang Arab gitu, ya, seorang itu alim kecuali orang yang memiliki ilmu. Jadi Allah alim, memiliki ilmu yang tak terbatas. Jadi, manusia ada juga yang alim, tapi ilmu manusia terbatas. Tapi kalau ilmu Allah tidak terbatas, Pak, tidak terbatas usia. Ilmu manusia banyak yang membatasinya. Background pendidikan bisa juga yang membedakan antara ilmu satu sama lain, ya kan? Atau usia. Anak TK, usia TK tentu beda ilmunya dengan anak SD, kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi kalau Allah tidak. Allah itu alim, yang maha berilmu, dan ilmu Allah luas. Ilmu Allah tidak dibatasi oleh apapun. Semua Allah mengetahui, kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kemudian orang Arab juga mengatakan wala sami'un illa liman lahu sam'un, ya. Orang yang mendengar kecuali orang yang punya sifat mendengar, kan gitu. Tidaklah dikatakan orang itu mendengar kecuali dia punya pendengaran, punya sifat mendengar. Wala basirun, dan tidaklah dikatakan seseorang itu melihat illa kecuali liman lahu basarun, bagi orang yang punya penglihatan. Wa hadza amrun abyanu min an yahtaja ila dalil, ya. Sesungguhnya dan permasalahan ini, wa hadza amr, ya, wa hadza amrun, dan permasalahan ini lebih jelas, kata beliau. Ini sangat jelas, ya, dari, ya, membutuhkan kepada dalil. Artinya tidak butuh dalil lagi, Pak, ya, dalam hal ini, bahwasanya para ahli lughah itu sepakat seseorang itu tidak dikatakan berilmu kecuali punya ilmu, kan gitu. Punya sifat ilmu, gitu, ya. Seseorang itu tidak dikatakan melihat kecuali punya sifat penglihatan. Seorang itu tidak dikatakan mendengar kecuali punya sifat
pendengaran. Kemudian beliau melanjutkan di sini wa bihadza, dan dengan pemaparan ini ulima dhalalu man salibu asma Allah taala ma'aniha min ahli ta'til. Dan dari penjelasan tadi yang telah kita jelaskan di atas ya, diketahui kesesatan orang yang menafikan, yang menolak nama-nama Allah ya atas makna yang terkandung dalam nama-nama Allah itu, yakni sifat. Siapa mereka? Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini hanya menetapkan nama bagi Allah, nama tanpa sifat. Allah ya Allah gitu, tidak ada sifat apapun dalamnya. Ar-Rahman ya Ar-Rahman, tidak ada sifat rahmah, sifat rahmat dalam, tidak ada. Jadi dari pemaparan kita yang di atas menjadi jelaslah kata beliau kesesatan mereka yang menolak nama Allah dari maknanya. Siapa? Min ahli ta'til, yakni Mu'tazilah. Kal Mu'tazilah seperti firqah Mu'tazilah. Karena firqah Mu'tazilah ini Pak, mereka menetapkan Allah punya nama, betul, tapi tidak punya sifat. Nah, karena alasan mereka kalau kita tetapkan sifat bagi Allah akan ada dua Allah gitu. Nah, karena mereka menganggap sifat itu berdiri sendiri, tidak nyatu dengan Allah. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah, sifat Allah itu nyatu dengan Allah, bukan di luar Allah kan gitu. Bukan satu zat lain, suatu entitas lain selain Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ahli ta'til, ya, para penolak sifat. Mereka berkata waqalu, dan mereka berkata innallaha ta'ala sami'un bila sam'in, sesungguhnya Allah itu mendengar tanpa pendengaran, kata mereka. Wa basirun bila basarin, Allah melihat tanpa penglihatan. Wa azizun bila izzatin, Allah itu yang mulia tanpa kemuliaan gitu. Wa hakadha, dan seperti ini seterusnya. Nah, ini sebabnya Pak ya, ini harus kita garis bawahi. Kenapa mereka sampai seperti itu? Apa alasan yang mendasari pemahaman mereka seperti itu? Maka kata Syekh Shalal Al-Utsaimin di sini, wa 'allalu dzalika, mereka beralasan, 'allalu itu beralasan Pak. Mereka beralasan akan hal itu bi anna subutas sifat, bahwasanya menetapkan sifat untuk nama Allah itu yastalzimu ta'addudal qudamai, seperti yang telah Ana sampaikan tadi ya. Ini berkonsekuensi akan lebih dari satu yang qadim. Nah, kan yang sebenarnya kan Allah yang qadim ya, dan yang qadim itu Allah yang ada sebelum adanya makhluk di masa azali, itu artinya pada saat tidak ada makhluk, dia hanya Allah sendiri waktu itu. Kalau Allah punya sifat, berarti Allah tidak esa, kata mereka. Ada Allah dan sifatnya. Sifat ini seolah mereka anggap sebagai sosok lain yang bukan Allah saja, kan gitu. Nah, namun ini sesat pemahaman yang seperti itu. Kenapa? Akan kita bahas ya. Yang pertama, bertentangan dengan dalil sam'i atau dalil nakli. Karena Allah sendiri yang mensifati Allah punya sifat, yang mengatakan Allah punya sifat. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, akan dibahas oleh beliau ya, tentang kesesatan pemahaman yang seperti ini. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin berkata di sini, wa hadhil illah, dan sebab yang mereka sampaikan ini, illat yang mereka sampaikan ini, alilatun, berpenyakit, tidak betul gitu ya. Tidak betul sebab yang mereka sampaikan itu. Ya. Bal mayitatun, bahkan ini bangkai gitu, mayat ini. Lidalalati sam'i, karena telah dibantah oleh dalil secara sam'i itu Al-Quran dan Sunnah kan gitu. Wal aqli, dalil aqli ala butlaniha, atas kebatilan dari pemahaman alasan ahli ta'til ini, Mu'tazilah ini. Nah, barulah beliau nanti menjelaskan kepada kita dalil naqli atau sam'i yang membantah pemahaman mereka ini. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang
dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau berkata di sini, amma sam'u, adapun dalil secara naqliyah gitu ya, secara Quran dan Sunnah. Fali'an Allah Ta'ala wasafa nafsahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sifat terhadap dirinya bi'awsafin katsiratin, dengan sifat-sifat yang banyak dalam Al-Quran. Tidak akan mungkin Allah mengajarkan kesesatan gitu. Allah sendiri yang menjelaskan, menyampaikan, menurunkan kepada Rasulnya bahwasanya Allah punya banyak sifat dalam Al-Quran. Ma'annahul wahidul ahad, sementara zat Allah itu satu, esa. Dan Allah satu dan esa, tapi punya banyak sifat. Orang Mu'tazilah Allah tidak punya sifat. Seolah mereka ingin mengatakan mereka lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri. Faqala ta'ala, ini dalilnya apa ya? Ya, diantaranya dalilnya ayat yang sering kita baca, surah Al-Buruj ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna batsya rabbika lasyadid. Ini sifat sebenarnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu lasyadid, sungguh azab yang keras. Ini sifat dari azab Allah, dari perbuatan Allah. Allah punya sifat ya, syadidul iqab, syadidul adab, punya azab yang pedih kan gitu. Innahu huwa yubdi wa yu'id, dialah Allah yang memulai dan mengulang kan gitu. Allah memulai penciptaan manusia, kemudian manusia dibangkitkan kembali. Ya, diulang lagi penciptaannya di akhirat, di alam akhirat. Wa huwal ghafurul wadud, dialah Allah ya, al-ghafur yang maha pengampun, al-wadud yang maha penyayang, pengasih gitu. Ya. Dzul arsyil majid, yang memiliki arsy yang mulia. Fa'alul lima yurid, ini sifat bagi Allah ya, Allah itu maha melakukan terhadap apa yang Allah inginkan. Nah, banyak ini sifat-sifat Allah semuanya. Kemudian disebutkan lagi ya dalam ayat yang lain, ini banyak ayat-ayat tentang ini Pak ya. Allah punya sifat banyak. Qala ta'ala sabbih isma rabbikal a'la. Ya, sabbih ini kan fi'il amr ya. Perintah kepada disucikanlah ya nama Tuhanmu ya yang maha tinggi. Al-a'la ini sifat bagi Allah. Ya, punya sifat tinggi, dan tinggi di sini bukan hanya tinggi secara kedudukan. Sebagaimana orang-orang Asy'ariyah memahami Allah itu tinggi makanah, bukan makan ya. Makanah itu beda dengan makanah atau dengan makan. Makanah itu artinya kedudukan. Jadi Allah itu tinggi kedudukannya saja. Sementara zatnya itu tidak, kata mereka. Karena konsekuensinya kalau kita mengatakan Allah itu tinggi secara kedudukan, secara tempat ya, maka mereka menolak. Padahal kalau Ahlussunnah tidak, kita menetapkan Allah itu maha tinggi baik secara kedudukannya ya maupun secara posisinya, secara tempatnya. Allah maha tinggi. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ini semuanya sifat Allah. Memberikan hidayah, qaddara menetapkan, khalaqa menciptakan, ya, fasawwa menyempurnakan ciptaannya, walladzi akhrajal mar'a yang mengeluarkan biji-bijian dan gitu ya. Faja'ala ghusa'an ahwa. Nah, ini semua sifat Allah ini. Pekerjaan Allah yang menunjukkan sifat tertentu. Dan seterusnya, ini banyak sekali ayat-ayat tentang ini. Makanya di sini beliau mengatakan fa fi hadhil ayatil karimati awsafun katsiratun. Dan di dalam ayat-ayat yang mulia yang beliau sebutkan tadi itu terkandung di dalamnya sifat-sifat yang banyak. Ya, sifatnya banyak gitu ya. Sifat menciptakan, ya, menetapkan dan seterusnya. Bahkan mengeluarkan biji-bijian, baik, menumbuhkan biji-bijian yang tadinya berupa biji, Allah turunkan hujan, ya, kemudian tumbuh, itu Allah. Ya. Limausufin wahidin, terhadap satu yang disifati yaitu Allah. Walam yalzam min subutiha, dan tidaklah mengharuskan dari ditetapkan sifat-sifat Allah ini
Ta'addudal qudamai, akan banyak yang qadim, ya, yang ada pada masa Allah sebelum Allah menciptakan, atau disebut dengan azali, ya. Pada saat Allah belum menciptakan makhluknya. Kan Allah itu kan satu-satunya. Allah itu kan punya nama sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, huwal awwalu. Dialah yang maha awal. Artinya tidak ada seorang pun, satu pun bersama Allah ketika itu. Laisa qablahu ahadun. Sebelum Allah tidak ada yang bersama Allah. Ya. Tidak ada sebelum Allah sesuatu apapun. Itu awal. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ini harus kita tetapkan, Pak. Kenapa? Karena ada nasnya, ada dalilnya langsung dari Al-Qur'an. Jadi ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, ini tidak melazimkan, tidak mengharuskan kita menetapkan ada tandingan bagi Allah, karena sifat Allah ini tidak berpisah dari zat Allah. Orang Mu'tazilah enggak, sifat Allah itu seolah-olah sosok lain selain Allah. Maka kalau kita tetapkan sifat bagi Allah, berarti kita telah menetapkan Allah lain selain Allah. Kan tidak masuk akal, Pak. Tidak sesuai dengan nas, ya. Tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian juga tidak berdasarkan akal yang sehat juga, namun akal yang mereka buat-buat yang terpengaruh oleh pemahaman filsafat Yunani. Karena orang Yunani itu, Pak, sebelum lahir Nabi Muhammad, mereka sudah punya konsep Tuhan. Jadi dalam filsafat sudah ada konsep Tuhannya, sudah ada Tuhan. Dalam teori filsafat ada. Menurut orang filsafat itu Tuhan itu ya tidak boleh bergerak katanya. Ya, yang namanya Tuhan, ya, kalau bergerak itu bukan Tuhan, itu makhluk. Itu konsep-konsep itu udah ada. Itu yang mempengaruhi sebagian kaum muslimin waktu zaman dahulu itu, Pak, ya. Karena mereka membaca buku-buku konsep Tuhan menurut Aristoteles, ya, Plato, ya, kalau kita baca seperti itu. Dan ini tersusupi, Pak, terkena syubhat mereka, sehingga mereka ketika membaca Al-Quran itu mereka pahami dengan konsep itu. Sehingga sampai sekarang di negara kita bahkan ada jurusannya akidah filsafat ini. Jadi akidah Islam ini mau dipahami dengan konteks atau dalam konsep orang filsafat. Ini parah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin kita ya cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita, karena waktu baik. Sudah jam 6 lewat, ya 6. Sebelum kita tutup, barangkali ada di antara Bapak sekalian yang mungkin ya ingin bertanya tentang materi yang telah kita bahas ini, maka kami persilahkan. Ya, kalau tidak ada, ya kita cukupkan dahulu sampai sini pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.